Saudara-saudara sejiwa Tosanaji Nusantara, jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari JS Collection Keris Adi Channel Jakarta. Sebagai pengganti tayangan 162, izinkan saya mereview keris yang saya bawa dalam pameran di Bentara Budaya dari 22 November hingga tanggal 27 nanti. Tidak semuanya bisa saya review, namun yang cukup menarik aja saya review. Dari sini ada tombak, kemudian ada dua rangka yang sangat menarik, kombinasi kayu hitam dan gading. Di sini adalah keris Mojopahit, di sini keris pengging. Dan di sebelah kiri ini merupakan sesuatu yang saya spesialkan, petok perunggu saya dengan hiasan emas 15 gram di bawahnya. Menjadi sesuatu hal yang sangat menarik untuk dilihat, begitu nampak patinanya sangat-sangat tua sekali. Kita mulai dari sini, kita lihat ada pedang Turki dengan lapatnya. Namun ini sudah merupakan semacam kombinasi antara Turki dengan Nusantara, karena dari rangkanya Nusantara dan kinatahnya pun juga kinatah Nusantara. Di sebelah kiri ada keris Bonang Renteng pamornya dengan rangka sunggingan lama. Bonang Renteng yang dibobor pada keris dengan panjang yang 60 cm. Yang fenomenal tentunya sebelah kiri, disinilah letak Durga Ngeri yang sering saya kagumi, yang memang seperti ini gambarannya. Di atas ada siwar otentik, sebelah kirinya ada pisau Ottoman Turki, dan sebelah kirinya ada PB, patrem, nogo, topo. Sederhana tapi sangat menarik. Ini tombak Patmo, Pasundan. Inilah Kiai Paningrat. Dan di sini adalah dua patrem fenomenal saya sebagai simbolisasi perpindahan kekuasaan daripada Hindu ke Islam. Dan di sini ada patrem Brojokuno. Nampak ada semacam sesuatu tombak kinatah yang super tebal. Walaupun ini tombak kamardikan, tapi menjadi sesuatu dari aspek kinatahnya. Dan di sebelah kirinya ada tombak Triwarno, merupakan suatu nogo kembar, dan beberapa keris yang tidak mungkin saya buka semuanya karena keterbatasan tempat. Kesini kita masuk ke keris-keris Cirebon yang panjangnya 65 cm, keris Singosari, keris Singo Cirebon era Singosari, keris Nogo Saliro Sedayu, Blambangan dengan pamor yang khas dan sangat spesial. Dan di sini ada Sedayu yang keleng dengan pamor keleng tapi hurap besinya. Dan ini adalah Empu Salahita, Tuban era Mojopahit. Dan pamor pada tombak yang berikut ini luar biasa. Berikutnya tombak Mojopahit, kinatah original, luar biasa. Manuk Beri Mangkunegaran juga luar biasa. Lebih luar biasa lagi, ini ada tombak Sultan Agung, dan di sebelahnya adalah Panimbal PB9 Tangguh Empu Tirtodongso. Tentunya kita bisa melihat dari sisi bagaimana papor ditata rapi sedemikian rupa. Baru kemudian ini kita masuk kepada suatu keris PB9 yang pamornya sangat luar biasa. Inilah satu keris yang fenomenal buat saya. Secara garap adalah Singosari. Kemudian ketika kita melihat daripada besinya juga kotak, lubang gonjonya juga kotak, namun materialnya PB. Tentunya adalah suatu wajar Empu di era PB mencoba membabar belak daripada Solo yang mengikuti dari Singosari.
Di sebelahnya adalah merupakan suatu keris pajang yang fenomenal buat saya, karena ini secara rasa pamornya pun juga sangat dahsyat. Kita bergeser ke kanan. Ini sangklat pajang, dan lebih istimewa lagi, kita ke kanan ada pajang yang lurus, cukup langka karena rata-rata pajang kebanyakan yang low, tapi tentu ada yang lurus. Dan ini kita dapatkan PP9 dengan sinar rasa yang cukup full, sangat menarik, berbesi keleng. Dan di sebelah kanannya adalah keris Mojopahit Kamarogan, Nogo Mojopahit Kamarogan. Yang di sini adalah sabu inten dengan kinatah original, gajah singo, namun singonya sudah raib, termakan oleh waktu. Nampak seperti era Sultan Agung, Mataram Sultan Agung, yang bisa jadi dengan pamor uletan seperti itu, seperti kayak Tangguh Empu Kinom. Dan ini adalah Nogonowo Luk 9 Kamarogan, kinata yang sangat aduhai. Kemudian inilah yang menjadikan fenomenal di hari ini, karena ini adalah suatu keris Sultan Agung dengan kinata yang original, dengan singo barongnya Luk 5 tentunya. Sandangannya semua otentik, pendok swasa. Dan ini menjadi primadona di meja kami. Di sebelahnya ada seperti bidadari bersayap dengan sogokan rangkap. Banyak kita temukan keris-keris di atas Mojopahit bersogokan rangkap, namun setelah di bawah Mojopahit kebanyakan sogokan jadi tunggal. Dan ini adalah keris Nogo lurus, di dalamnya ada luk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nogo Sabto. Dan ini seperti tadi yang saya katakan, menjadi sesuatu master dari JS Collection, keris Durgo Ngeri Kediri. Karena keterbatasan daripada meja, kita dapatkan 2 meja saja. Akhirnya kita mencoba dapatkan kesempatan di sebelah sisi kiri meja saya ada tempat untuk menempatkan. Di sini ada keris HB Ron Genduru, dan ini HB dengan pamor serasa model pamor kayak belambangan yang nyekrak, yang luar biasa, ngintip, banyak akodiatnya. Di sebelah kanannya adalah jalak sangu tumpeng HB7 kinata, pamor miring HB, dan kemudian keris HB juga. Kemudian Kanjeng Kiai Songo-Songo sejatinya adalah lebih ke arah Satrio Pinayungan, karena titik 3 di atasnya ada dalam bentuk lancip. Ini dianggap sebagai Satrio Pinayungan khas Jogja. Ada bedok Pejajaran, di mana di bedok Pejajaran itu ada pamor Kuto Mesir. Inilah yang saya review sebelumnya, yaitu sebagai bedok yang ada nuansa profil gajahnya. Menjadi langka karena Buddha adalah gambarannya keris bedok, namun gajah itu Hindu, seolah-olah ada penyatuan antara Buddha dan Hindu. Dan ini adalah jalak Buddha. Melihat tentang besi dan panjangnya ini seperti jalak Buddha Jenggolo. Ada satu khas hari ini adalah, inilah yang saya anggap khas. Kalau dilihat dari dapur kalau misalnya, namun dari sisi umpak, dari sisi ketipesan dan besarnya ini, saya melihat, dan dari sisi gereneng,
ini lebih ke arah seperti keris-keris Bali. Namun keris Bali yang kayak Singosari ini, ya izinkan pendalam penangguhan saya tangguh keris keris Bali era Singosari. Selanjutnya kita lanjutkan dengan keris Brojokuno. Dan di sini adalah Brojokuno spesial Pendaringan Kebak. Di tengahnya ada adek dengan pamor yang luar biasa. Memang sengaja saya berikan satu sandangan yang kebanyakan ada komponen logamnya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada keris Bugis Palembang. Pamor ngintipnya banyak. Akan lebih banyak lagi ketika kita balik. Lebih luar biasa sekali. Nampak eksotisnya daripada pamor. Ternyata pamor ngintip tidak milik hanya dari Pajang. Ternyata di Bugis Palembang atau Palembang Bugis banyak keris dengan pamor akodiat yang sangat luar biasa seperti ini. Akhirnya kita masuk kepada Lameng. Lameng merupakan suatu pusaka kerajaan Goa karena tertuliskan dalam tulisan di situ ada Karaengri Goa Sombai. Ini unik, seperti anak alang, namun ada budak setegalnya dan di atasnya luk, khas Sumatera. Dan ini adalah badik luwu dengan 9 pijetannya, terasa tua sekali. Nah, akhirnya masuk ke keris Bugis. Yang menarik di keris ini adalah keris ini berpamor melumah tapi ada miringnya, sehingga merupakan sesuatu yang menurut saya akan menjadi sulit seorang pun membuat suatu keris yang dia babat dalam satu keris dengan pamor melumah tapi dipadukan dengan pamor miring. Di sebelahnya adalah keris Sriwijaya yang ada sinebonya, dan di sini ada suatu keris Kamardikan. Kamardikan, namun kalau Anda lihat kinatahnya super semua. Walaupun ini Kamardikan, mari kita close lebih dekat. Kinatahnya tebal sekali. Dan yang terakhir juga Kamardikan Wedung yang seperti ada dalam website. Memang kinatahnya sangat luar biasa sekali. Demikian saudara-saudara terkasih, kita sama-sama tahu bahwa pameran ini sampai dengan hari Minggu, sehingga tidak memungkinkan di minggu itu nanti saya akan buat satu tayangan. Daripada saya utang tayangan, izinkan pada tayangan 162 ini saya membabar review pusaka-pusaka yang saya bawa pada pameran di Bentara Budaya Jakarta kali ini. Sebagai penutup, terima kasih, semoga berkenan. Jalah senantiasa Tosana Haji Nusantara, pastikan budaya ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau tidak sekarang kapan lagi? Nuhun, rahayu, 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 sagung dumadi.